Halo para GP Mania, jumpa lagi bersama Tante GP. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Tante GP akan memberikan kabar-kabar seputar MotoGP 2022 buat kalian semua. Sebelum Tante lanjut ke beritanya, kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian dapat update-update terbaru tentunya. Kabar yang pertama dari Tante hari ini, datang dari pembalap Ducati Lenovo Team. Francisco Bagnaia tetap bersikap rendah hati meski difavoritkan banyak pihak menjadi juara dunia MotoGP 2022. Penampilan mengesankan Bagnaia pada musim lalu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Bagnaia mulai unjuk gigi jelang berakhirnya musim 2021 lalu dengan mencatatkan 4 kemenangan. Pada gelaran tes pramusim di Sepang dan Mandalika, sebenarnya Bagnaia belum terlihat mencolok dengan Desmosedici keluaran terbaru. Bahkan, Bagnaia beberapa kali sempat terlempar di luar 10 besar dari pembalap dengan catatan waktu terbaik. Bagnaia terlihat masih kesulitan dan harus banyak beradaptasi dengan motor Ducati keluaran terbarunya. Meski begitu, anak didik Valentino Rossi tetap menjadi favorit untuk meraih gelar juara dunia pertamanya pada MotoGP 2022. Namun, Pecco membantah anggapan banyak pihak yang menyebutnya merupakan pebalap yang memiliki peluang lebih banyak daripada pebalap lainnya untuk gelar juara. Dia mengatakan, dirinya memang cukup bagus saat ini tetapi itu bukan berarti hanya ia yang menjadi pebalap satu-satunya yang difavoritkan untuk juara. Menurutnya, banyak pebalap lain bahkan pendatang baru yang memiliki peluang untuk mendapatkan gelar juara dunia. Ada banyak. Bagi saya bukan favorit karena saya tidak memenangkan gelar tahun lalu, tetapi Fabio yang menang. Jadi, saya pikir ada lebih dari satu pebalap yang juga menjadi favorit meraih gelar, kata Bagnaia dari Autosport. Meski menjadi ujung tombak Ducati pada MotoGP 2022, Bagnaia mengaku tidak merasa tertekan sama sekali. Selanjutnya, Bagnaia juga berbicara saingan terberatnya pada MotoGP 2022. Sama-sama kita nantikan aksi dari Pecco di MotoGP 2022. Kabar selanjutnya pada hari ini, bos Repsol Honda, Alberto Puig, percaya dominasi Marc Marquez bisa berlanjut jika tidak mengalami cedera parah. Tak bisa dipungkiri, bahwa kecelakaan yang dialami Marc Marquez pada seri perdana MotoGP 2020 lalu, telah mengubah arah kompetisi. Ini dikarenakan, dominasi Marc Marquez runtuh untuk kedua kalinya lantaran dia absen cukup lama dari lintasan balap. Tak ayal, juara dunia baru pun lahir pada musim 2020 sejak Marc Marquez membangun dominasi jilid kedua sejak 2016. Joan Mir berhasil memanfaatkan absennya Baby Alien guna melepas puasa gelar Suzuki yang telah terjadi selama 2 dekade. Usai menjalani masa pemulihan yang panjang, Marquez akhirnya kembali membela Repsol Honda pada seri ketiga MotoGP 2021. Pada musim tersebut, Marquez sempat berada dalam situasi pelik sebelum akhirnya mampu mengubah momentum timnya. Total 4 podium dengan 3 kemenangan diraih pria asal Spanyol tersebut, di tengah kondisi fisiknya yang masih merasakan sakit akibat cedera. Namun, torehan tersebut belum cukup membawa Marquez kembali ke singgasana kelas utama pada musim 2021. Dia harus mengakui ketangguhan Fabio Quartararo, yang mampu meraih gelar juara dunia untuk tim pabrikan Yamaha. Menjelang bergulirnya MotoGP 2022, Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda, tentu tidak bisa melupakan situasi sulit timnya. Hilangnya Marquez membuat tim berlogo sayap tunggal tersebut terseok-seok menghadapi persaingan setidaknya untuk 2 musim terakhir.
Puig percaya situasi akan sepenuhnya berbeda jika peraih 6 gelar juara dunia kelas utama itu tidak mengalami cedera. Tanpa cedera patah tulang lengan kanan, dominasi Marc Marquez di kelas utama MotoGP diyakini akan berlanjut. Saya sangat percaya bahwa tanpa masalah bahu itu, Marc Marquez akan memenangkan gelar juara dunia untuk 2 musim terakhir, kata Alberto Puig. Berdasarkan dari laman Tuttomotori Web, pernyataan Alberto Puig tersebut dinilai mengerdilkan prestasi Joan Mir dan Fabio Quartararo. Dengan pandangan itu, Puig seakan tidak mengakui prestasi Joan Mir dan Fabio Quartararo untuk musim 2020 dan 2021. Gelar yang didapat Joan Mir dan Fabio Quartararo dipandang hanyalah keberuntungan semata karena Marc Marquez tak ada. Gimana tanggapan kalian GP Mania? Kalian setuju? Tulis pendapat kalian. Kabar yang terakhir hari ini dari Tante buat kalian, datang dari pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, membeberkan hal yang mengejutkan saat masih menjadi bagian dari tim pabrikan Yamaha. Maverick Vinales mengaku bertemu dengan orang-orang yang jahat saat masih berada di tim pabrikan Yamaha. Pengalaman ini yang membuat Vinales tak tahan untuk menetap lebih lama bersama tim asal Iwata, Jepang itu. Top Gun sendiri memang mengakhiri hubungan dengan Yamaha dengan cara yang tak biasa. Pembalap asal Spanyol itu sempat bersitegang dengan para petinggi Yamaha pada kejuaraan musim lalu. Saat itu, Vinales melakukan sabotase terhadap motor Yamaha pada balapan ganda di Red Bull Ring, Austria. Hal ini yang membuatnya mendapatkan skorsing, tak boleh turun pada seri selanjutnya. Dari kejadian itu, Vinales dan Yamaha memutuskan berpisah lebih cepat sebelum kejuaraan berakhir. Pembalap asal Spanyol tersebut kemudian pindah tempat dengan menjadi bagian dari Aprilia Racing hingga sekarang. Dalam pengakuannya baru-baru ini di MotoGP Unlimited Prime, Vinales membeberkan fakta yang tidak menyenangkan saat di Yamaha. Kendati demikian, Vinales lebih memilih tidak membahasnya terlalu banyak dan menjadikan situasi yang terjadi di Yamaha sebuah pelajaran baginya. Sejujurnya, saya pikir diam adalah respons terbaik. Tak ada yang perlu dikatakan. Sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya katakan kepada Anda sebagai situasi saya di Yamaha, saya telah melihat banyak hal yang buruk. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang jahat, tetapi ada juga beberapa yang baik. Ini adalah pengalaman yang membuat saya lebih dingin terhadap orang-orang di luar kehidupan saya, kata Vinales, dikutip dari motosan.es. Benarkah apa yang dikatakan Vinales bahwa tim Yamaha adalah tim yang jahat? Kalian bisa menilainya sendiri. Stay tune terus bersama Tante GP, penyedia informasi MotoGP terupdate. Sekian, dan terima kasih.